untuk draft pick-nya. Oke, dan untuk Alter Ego mereka bakal ambil first pick-nya. Menuju ke arah banningnya terlebih dahulu. Ada Faramis dan juga Ruby. Sedangkan dijawab oleh Chico. Dengan adanya Matilda beserta Nolan yang sudah ditutup. Yep, dan bahkan Arlott juga ditutup sekarang. Ada Guinevere yang masih terlepas sekarang. Kalau mau diamankan oleh Alter Ego. Karena Joy juga di ban. Dua hero yang kemarin dipakai oleh Tas. Ini dibuang. Yap. Tapi kalau ngelihat dari Rebellion kemarin ya, mereka cukup sangat priority terhadap Valentina ya. Yep. Valentina 2 kali dibawa dan Guinevere dibuka. Dan Kari mungkin yang tadi kita melihat bagaimana ada priority ya terhadap Kari. Vexana mungkin, karena kalau ngelihat kemarin 2 kali ya Swelo bawanya Valentina. Yep. Dan tadi Vexana juga cukup merepotkan ya, bisa menjadi salah satu kartu sebenarnya untuk bisa memenangkan duel. Tapi Guinevere untuk di first pick yang di sini adalah salah satu kekuatannya adalah bisa melakukan flex pick sebagai roamer dan juga sebagai jungler. Dan untuk sekarang ya, kalau kita berkaca dari yang kemarin, Nino bahaya banget pakai Harit. Sejauh ini Harit masih terlepas, pilihan marksman juga masih banyak. Nah mereka akan prayonya kemana dulu gitu loh. Karena Nino juga kelihatan lebih santai gitu. Wah gila-gilaan sih kemarin untuk Haritnya. Iya on fire banget dan Cloud ini akan ditunjukkan lagi nih. Cloudnya Moai. Yang kemarin sempat menuai juga dari perdebatan yang terjadi. Yap. Tapi kembali ya, ini sangat jarang kalau kita lihat hero ini muncul sebenarnya. Terisla kembali diambil oleh Alter Ego. Mereka ingin untuk memenangkan duel di Turtle dan Kari keluar sekarang. Dengan dua sisi durability yang besar juga yang dimiliki oleh dua hero sebelumnya. Kari harusnya bisa. Harusnya. Tapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena untuk sekarang dengan adanya Vexana kayak begini, Eternal Guard-nya. Balik lagi, ini pun kadang bisa mengacaukan dari aim-nya loh. Iya. Kita lagi enak-enak speed wheel, ada Eternal Guard kayak begini, belok. Belok gear-nya. Ya dan sebenarnya ya, memang Eternal Guard mengganggu. Tapi Terisla juga mengganggu untuk team fight. Ya. Karena dia bakal memaksakan penggunaan spell seperti Flicker. Seperti mungkin adanya sprint kalau memang dipakai di bawah dengan lawannya. Dan bahkan untuk hero tank jungler agak kerepotan buat berhadapan dengan Terisla. Karena gak punya escape lagi kecuali ada dash seperti Fredrin. Benar, jalan kaki gitu ya. Betul. Tapi untuk roamernya terlebih dahulu ternyata yang diamankan. Tigreal. Untuk Tigrealnya karena balik lagi, ini Guinevere masih flex ya kan. Guinevere bisa ditaruh di jungle nantinya. Dari sisi Alter Ego bisa ngambil sisi tambahan lagi untuk berada di area roam. Yap. Dan no grok untuk sekarang. Dan draft dari Rebellion mereka punya heavy CC yang banyak ya. Eternal Guard ada. Terus Implosion juga mereka punya. Yap. Dan sekarang Cici-nya di ban. Tapi ada history dari Krite ya. Ini pemain yang cukup lama, punya jam terbang tinggi juga semenjak dulu nicknya masih 3YY. Pernah ada di posisi keempat untuk MPL Indonesia season yang ke-9. Dan pernah juga menjuara MDL Indonesia season yang ke-7. Ada Seleknas ISF di IASI kemarin di Romania. Dan juga WCG di World Cyber Games first place juara. Ya, posisi yang pertama ya. Iya. Nomor 1. Oke, gak ada grok sekarang. Nino. Ini player udah jalan-jalan kemana-mana ya. Iya. Luar negeri terus. Jauh ya. Jauh. Tapi kayaknya kalau untuk ke arah last banningnya bisa mempersempit lagi potensi di roam dan juga jungle-nya sih harusnya. Atau mid-nya. Mereka cukup berfokus dan ternyata Fanny yang ditutup. Mereka nggak mau adanya cispik lagi nih nantinya. Oke, Assassin ini memang beberapa ditutup ya. Tapi kok ngelihatnya masih ada satu potensi keluarnya Lancelot juga. Oke. Yang bisa dipakai sekarang. Dan gak ada export. Ini hero-nya Kars dihabisin ya. Pakito memaksa Pakito buat keluar. Betul, ada Pakito sekarang. Kalau memang mau dibawakan oleh Rebellion. Ini ambil arena heboh sih. Kalau udah ada Alter Champ, udah ada Rebels. Wah gila-gilaan udah. Iya ini rame banget, apalagi malam minggu ya kan. Malam minggu kelihatannya sendiri lu semuanya. Hah? Sendiri semua gak ada pasangan. Situ kiper apalagi uji nyali sendirian terus. Tapi lapu-lapu, jangan lupa kan juga lapu-lapu. Ini hero yang ngebawa transisi Kars dari Gold Lane ke XP. Lapu ya, aku ingatnya siapa lagi? Esmeralda juga ada sempat ya dulu ya. Oke, dan 2 pick terakhir bagi Alter Ego. Di flex kah Gwynnya atau Guinevere akan bermain sebagai jungler sekarang? Ya karena sebelumnya track record dimiliki oleh
pas sendiri juga Guinevere adalah salah satu hero yang udah sering dia gunakan juga. Tapi kalau menurut gue pribadi, mending dia, ini menurut gue ya, nggak apa-apa dia menggunakan ini dan dia bisa mendapatkan satu sisi lagi dari hero yang lain. Dan Selena Novaria. kayaknya keren dia akan menggunakan Selena. Ini visionnya gede Novaria. banget sih. Terang benderang, apalagi ini bisa ngepok ya. Banyaknya hero pok loh dari Keren ini. dulu, ini Selena juga adalah salah satu hero yang sangat berbahaya. Tapi kan sekarang apakah itu akan berada di mid lane? Atau di roamer? Atau akan digunakan oleh Rasi? Oke. Melihat tipikal dari alter ego, Selena kemarin muncul. Ini banyak hero-hero yang dadakan keluar ya sekarang ya. Dan ya masuknya Selena juga sebenarnya ini bisa memberikan pressure yang lebih terutama untuk jungler-jungler tipis atau hero tipis. Seperti yang di area belakang, tanpa adanya Eternal Guard. Sebenarnya untuk level 1 dengan level 3, Vexana bisa menjadi target Hanzo? utama untuk Selena dan Hanzo kembali. Hanzo lagi. Oke, walaupun posisinya mungkin bisa aja ya dibuka oleh Novaria dengan jarak tertentu. Tapi kita lihat aja bagaimana positioning yang dimiliki oleh Vincent nantinya untuk bisa mendapatkan begitu banyak advantage. Ya karena bisa dibilang ya cukup squishy. Hero-hero yang dibawakan oleh alter ego ya kan. Yep. Terizla, Guinevere mungkin yang akan bisa lebih punya durability tinggi gitu. Ini bisa ditabrak-tabrakin banget Tapi sama Hanzo. visionnya bakal kebuka banget. Yep. Dan badan dari Vincent ini harus diperhatikan posisinya nanti. Benar, Abyssal Arrow yang memang harus diwaspadai juga ya. Dan Bahkan Astral Echo. ya itu dia yang bisa membuka dan itu bisa dikombinasikan bersama dengan Abyssal Arrow nanti. Yep. Yep. Oke, ini dia line up rating. Kalau tadi di match yang pertama, line up rating yang rendah yang menang. Yes. Kemarin juga gitu. Tapi tergantung, ya sekali lagi ya, implementasi mereka di line of down. Yap. Oke, match yang kedua. Game yang pertama, Rebellion versus Alter Ego. Game pertama akan menjadi milik siapa? Game pertama akan menjadi milik siapa? Nggak kedengeran, game pertama akan menjadi milik siapa? Oke, sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Pertemuan antara Moai dan juga Nino. Dan kita mengingat bagaimana Kari ini super powerful di laning. Dan kita tahu bagaimana Cloud minimal bertahan aja. Minimal bisa bertahan ya. Iya karena kalau misalkan mau menangin lane juga agak berat kan. Yep. Dan kemarin kita sudah melihat kan bagaimana Kari sebenarnya bisa menang untuk bisa berhadapan dengan Moai kan. Karena Moai yang kemarin di pressure dengan Karinya Watt. Tapi ya dengan dimainkannya Selena sekarang ini dia untuk roamer yang bisa bermain agresif semenjak level yang kedua. Yap. Mereka emang mencari vision yang jauh lebih jelas nih ya. Banyak trap yang bisa mereka taruh sementara sekarang tasnya masih berfokus untuk bisa melakukan farmingan dan ini adalah deretan dari set talent emblemnya. Oke, set talent emblem yang harus kita lihat jelas ya. Ada di Rasi yang dimana dia bermain dengan lethal ignition juga. Jadi dire hit kemungkinan bakal dipakai oleh Rasi sebentar lagi. Dan Nino masih tetap bermain dengan full merah. Masih tetap sama ya, emblem fighter dengan item attack speed. Dan ada perbedaan juga untuk Cloud-nya dari Moai. Wah, 4 player sepertinya sudah bermigrasi ke bawah loh. Udah ada pergerakan yang mereka lakukan walaupun belum terlalu signifikan dan ada game pause terlebih dahulu. Sabar. Tapi kita bahas sedikit Om tentang Oke. Cloud-nya Moai yang sangat-sangat menarik perhatian kan Basic kemarin kamar ya. Kemarin sempat ada bawa ke arah Brave Smite. Dan sekarang dengan Quantum Charge. Oke, jadi ada perbedaan di sana ya. Karena sebenarnya kalau Quantum Charge dia itu lebih presisi untuk heal-nya kan. Apalagi untuk hero-hero yang memang full HP-nya tipis sebenarnya lebih untung untuk menggunakan Quantum Charge. Dan juga masih ada extra attack speed untuk bisa menambahkan movement speed dia ketika sedang mengejar lawan. Tapi ya secara kalau Quantum Charge sebenarnya bagus dari early sampai mid. Tapi untuk late game-nya ada extra movement speed. Kalau Brave Smite itu biasanya untuk di late game. Iya, buat kuat laning juga Betul. kan, seenggaknya biar nggak kena poke terus-terusan. Karena kita tahu bagaimana pertemuan antara Cloud dan juga Kari yang sering kali udah kita lihat. Ya Kari superior banget gitu kan di laning gitu. Cloud ya tinggal main hit and run aja. Kalau mau adu pukul sih kayaknya Susah ya? susah. Ada True Damage, terus juga masih ada Speedy Light Wheel. Iya, Terus pergi juga kan Phantom Step-nya ada. ada lifesteal-nya juga kan. Apalagi tadi kalau kita lihat kan memang emblem fighter ya. Aha. Ada Festival of Blood ya kan. Terus juga pakai Brave Smite juga. Yep. Ini sustain tadi untuk Karinya. Dan dua-duanya bisa jadi dilepaskan untuk main sendiri. Buat dua marksman. Karena terlihat untuk kesibukannya terjadi di area mid sampai ke area bawah ya tadi ya. Tapi kalau ngeliat Selena di roam nih,
persyaratannya mungkin mereka harus tetap unggul ya. Mereka harus megang early-nya, mereka harus bisa menguasai dari segi vision dan juga mappingnya. Iya, Karena kalau misalkan dalam keadaan under, kita tuh bagaimana Selena ini untuk clear lane sulit ya berat, juga iya. ya. Bukan yang tipe-tipe seperti itu, tapi ya untuk level 1 dengan level 3 di sini menurutku yang harus bisa dimaksimalkan oleh Alter Ego. 2 menit awal lah kita bisa bilang ya. 2 menit awal kalau memang mereka bisa pick 1 sampai dengan 2 untuk area mid atau bahkan dengan nomor lawannya, mereka bisa unggul di sana. Apalagi ini adalah Guinevere yang bisa tiba-tiba muncul juga kan. benar. Ini visionnya sih luas banget ya. Betul, Harusnya. dan itu lebih mengamankan lagi misal Tas ingin mendapatkan turtle, ya bisa tinggal di open visionnya dengan Abyssal Threat, ya udah. Mereka bisa scanning musuhnya ada di mana. Biasanya banyak banget utility yang bisa digunakan buat nyari informasi itu ya. Kayak spamming Astral Sphere, Astral Echo juga yang udah pasti. Bukan cuma sekedar buka vision. Balikin Hais kami! Wah elah. Wah, is, ya ampun. Ya elah. Langsung berubah gitu ekspresinya. Ais belum main udah minta balikin aja. Iya. Sabar. Di lebih dari Hais, Moai lebih dari Nino. Oh gitu, ada iya. plot twistnya. Gitu. Oke. Ya, Coach. Apa kabar Coach? Sehat. Sehat. Iya. Masih bisa senyum, Coach? Masih bisa senyum Coach ya? Masih. Tidur cukup Coach? Ya, Ya. Iya, iyalah Sugar. Ya ini sebenarnya love hate relationship juga nih Sugar sama Tiko. Kenapa? Ya kan dari pas zaman MDL mereka Bersama-sama ya? Bersama-sama, kan Sugar masih player waktu itu. Sampai sekarang loh mereka. Luar biasa sekali. Oke, dan sepertinya untuk sekarang Marshall Danang siap untuk berikan panah cintanya. Seperti Cupid ya, aku terpanah loh ya, tapi ada yang terpanah juga nampaknya. Yep. Arrow, yang memang udah menjadi teror, yang akan terasa untuk Rebellion. Ya, dan turtle yang pertama ini jatuh ke tangan Alter Ego ya. Dari jumlah yang ada di atas juga. Sabar dulu, Moai begitu agresif di awal game ini. Walaupun tadi kita tahu ya Blazing Duet impact-nya terhadap minion juga sekarang kan udah dikurangin juga. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, Betul. neken Nino ke dalam. Masih bisa pressure ya. Yap. Bisa pressure masuk ke belakang juga. Dan ya, dari typically untuk Alter Ego, untuk mid dan juga roamer mereka ini adalah hero yang ngebuang source kill sekali. Kalau memang lawannya nggak tumbang akan menjadi masalah untuk mereka. Yep. Turtle pertama pun tadi udah menjadi milik dari Alter Ego. Mereka udah memiliki keuntungan tersebut. Dari net worth-nya beda masih tipis. Dan kayaknya di sini kita ngeliat carry-nya Nino nggak bikin langsung ke arah Thunderbelt ya. Jadi ini udah langsung ke Corrosine Ya aja. corrosion ya. Corrosion side corrosion. aja udah. Yep. Full attack speed ya. Yep. Jadi, Sama ini juga dari Moai-nya bakal mau ke Corrosion ya. Buset, Daini Karsnya pede banget dan dia langsung maju, namun udah ada jebakan yang dilakukan, hanya saja ada backupan yang diberikan juga oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion. Akankah satu orang ini ditukar kembali? Pai-nya masih ada satu lagi pedal zone pergi ke arah yang berbeda, tapi Pai memang umur jodoh udah diatur, mau kemana pun pergi hilang. Tapi cukup all in ya, harusnya banyak banget resource yang tadi dibuka. Tapi Moai bakal diteken ya dengan Rasi dan juga Nino. Yap, Iya. Moai. ya mau yang memang mau gak mau dia harus bisa mandiri juga untuk di laning phase-nya. Karena itu butuh banyak bantuan untuk bisa menumbangkan satu hero tadi. Kita bisa lihat bagaimana banyaknya source skill yang memang sudah dilepaskan juga. Dan permainan agresif dari Alter Ego kembali dipertontonkan di match kita yang sekarang. Tapi pertukarannya ini kan antara kedua XP. Yep. Kan masalahnya yang dapetin kill ke arah Rebellion itu junglernya. Junglernya lumayan nambah-nambah lagi. Nambah-nambah dikit ya. Dan sekarang ada Turtle lagi yang bisa mereka sikat habis, tapi ada satu Abyssal Trap ditembak lagi. Audit Z memakan cukup banyak. Terlihat Abyssal Arrow-nya numpang lewat. Ini teror sih, teror dilakukan terus-terusan juga. Nah lah. Astral Echo, reveal 2 pemain. Ketembak lagi, ketancap lagi. Banyak banget cobaan hidup yang harus dilalui oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion, tapi Turtle-nya kembali ke reset. Nah ini masih tarik ulur sih. Oh Flicker. Impulsion dan juga flicker penalty zone langsung aja membalaskan keadaan, tapi Rasinya berhasil langsung dihilangkan. Audi masih berusaha untuk bisa pergi dan juga kabur tersebut, tapi Pai-nya pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Terlihat kali ini ya, ada beberapa pemain, ada 2 player dari Alter Ego hilang. Nah ini serangan kejut implosion flicker itu udah auto langsung connect dan bahkan follow up-nya langsung ada. Iya, tapi agak mengurangi durasi ya karena Oke. itu dipakai dulu. Dan Turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Untuk kedua kalinya Tas berhasil. Oke, karena memang Vincent-nya juga tadi nggak sempat retribution ya, tapi ini di Athena's Prediction by Samsung Galaxy. Mirko dan Papulung sama nih kayaknya ya. Iya. Mirip ya, oke. Tapi ya kita memang sepakat bahwa kita akan melihat di area jungle mungkin ya untuk highlightnya. Dari antara Vincent dan juga Tas, siapa yang lebih bisa untuk mengendalikan
area neutral objektif yang bisa mereka dapatkan. Seperti turtle tadi. Ya. Dimana memang turtle-nya sempat untuk diamankan oleh Tas. Tapi Rebellion lah yang memimpin sementara ya untuk dari sisi Nirwana, namun di bagian bawah Moai terus mendapatkan ancaman yang begitu mengerikan. Ini bukan Moai doang sih, semuanya. Auditisi mau buka vision, mau cari momen aja berat banget ini. Soalnya dicicil terus-terusan. Ketempel. Kena arrow, Iya. terus juga kena Astral Sphere. Jadi agak berat tadi untuk bisa ngebukain semuanya. Dan setiap kali pemain dari Rebellion ingin masuk ke depan itu udah hilang 1-2 kotak HP-nya. Dan mau gak mau untuk sekarang kita lihat aja seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh Kran. What? Solo kill tepat berada di depan dari Tas. Karena kalau ngelihat dari Alter Ego, mereka menang poke. Dan jangan sampai Rebellion ini ya termakan dengan pokingnya terus-terusan. Kalau ditabrakin, kan kelihatan ini hero-nya cukup squishy. Yes. Tapi ya sekali lagi Vincent aman di belakang. Untuk menggapai Vincent ini bakal sulit. Waduh, ini dia hampir aja ketemu tadi dengan tubuh aslinya. Hampir COD dia di situ. Hampir aja, tapi sekarang Pai-nya sendirian terjebak di mereka bisa-bisan Swallow dan juga Auditisi bekerja sama. Namun sekarang Pai-nya masih belum menyerah. Untuk Pai-nya masih berusaha agar bisa mendapatkan 1 point kill walaupun dirinya harus hilang. Tapi itu buying time banget sih. Ada sedikit cicilan juga di arah bottom lane. Ini ngebuat dari Ninonya makin punya space. Tapi itu 1 lawan 3 dan Iya. ada yang tumbang. Dan itu mid laner yang tumbang. Mahal menurutku untuk Alter Ego tadi. Yap. Sementara juga tadi di bagian bawah ya untuk Moai yang mendapatkan tekanan dari 2 orang sekaligus dan sekarang turtle-nya pun udah di set up kembali. Wah kena trap lagi. Ini Vincent-nya bakal kunci juga. Waduh, kena tuh dengan 1 file revive langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara Karsnya mulai maju ke bagian depan, Ninonya langsung dipukul mundur. Bahkan Vincent mencoba untuk bisa mengejar tapi masih ada Cyclone Eye. Vincent yang masih cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Rasi dan mereka semua mundur teratur. Wah ini informasi nggak ada Pinnacle Ninja, harusnya Turtle langsung digas Langsung sama digas. Alter Ego. Yap. Karena memang kekuatan dari untuk kontes ya di Turtle. Dengan adanya Pinnacle Ninja dan juga Devastator yang bisa dipergunakan. Yap. Tapi sekarang tanpa kehadiran hal tersebut juga Rebellion. Mereka masih unggul dari goldnya. Dan di bagian bawah Outer Turret harusnya berhasil dihancurkan tapi di bagian atas Waduh. gagal untuk di mirroring. Audience predictionnya 92% loh mengarah ke Alter Ego. Terlihat juga mereka punya keputusan-keputusan yang cukup baik. Dengan adanya space yang di-create lagi sama Pai, Purple Buff. Dan Tas sepertinya Tercuri. gagal. Dan benar tasnya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff. Wow. Wow. Pinnacle Ninja Retribution yang memang selalu menjadi senjata utama bagi Hanzo ya. Karena Hanzo ya kita tahu ini pencuri handal. Ini baru The Real Ninja. Betul, bisa tiba-tiba ambil purple kita, orange kita, Jago turtle, lord, yes semuanya. Dan kali ini dari sisi, sebenarnya dari mapnya juga, ini masih 50-50 untuk kedua tim ini ya. Dari item build, Kari, Corrosion ada, Golden ada. Ini nabungnya di Pai. Bedanya 1.200 loh dari kedua belah XP-nya. Dan terlihat dari untuk gold laner-nya nggak yang terlalu timpang. Cuman lagi-lagi ini Ninonya di backing up terus-terusan kan. Tadi dikasih space juga dan Moai sendirian dari tadi. Ya, dari item build kita bisa Walah. lihat ya, perbedaan dari Alter Ego di match yang sekarang adalah Tas yang harus menjadi badan. Dia dengan full defense item. Kalau kemarin kita lihat, Tas bersinar dengan jungler yang memiliki damage besar. Yap, tapi Rasi terus-terusan ini ngejar ke arah Moai loh. Dia tadi Abyssal Arrow-nya loh. Ini sih terteror ya namanya ya. Terteror di bagian bawah sepertinya mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah 1 Outer Turret kah? Karena Pai-nya masih berusaha untuk bisa mengejar. Enggak, Pai pun harus balik ke arah lagi. Setelah adanya outer bottom turret yang hancur di tangan Vincent, udah cukup tapi ada game fact nih by aplikasi baru GoPay. Terakhir kali Sana muncul di MPL adalah 386 hari yang lalu. Atau tepatnya pada MPL ID Season 11 Week 1 Day 1 saat Onyx versus Geek dengan kekalahan game untuk Onyx. Luar biasa, ini Mimin yang nyarinya siapa sih? Ini miminnya Chris Dayanti kayaknya, menghitung hari. Itu sampai detil loh, hari loh ya. Padahal kan bisa bilang setahun kemarin gitu kan Iya. bisa juga. Tuh, Abyssal Arrow dan juga untuk sekarang Spatial Migration Pilot Requiem langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan dengan ada satu lagi Abyssal Trap begitu menyakitkan dan juga Abyssal Arrow. Tapi untuk Ninonya berhasil untuk bisa mendapatkan lagi damage begitu mematikan tapi di bagian belakang. Dihancurkan begitu saja Pai-nya. Lenyap. Pai selalu menghancurkan bagaimana konsentrasi mereka loh. Iya ini perbedaan dari XP laner yang cukup terlihat ya. Weh, ketangkap nih satu orang. Secret Hammer dikeluarkan pula. Satu hit terakhir, Krite. Lenyap. Ya, dan ini kita lihat bagaimana Karsnya babak belur banget. Dia gak sekalinya maju
Breath Fighter, banyak banget stoppernya, efek stunnya, damage yang diterima terlalu banyak. Berbeda dengan Pai yang punya tugas, dia nyari aja lini belakangnya. Betul, dia selalu ada di belakang sana dan selalu bisa memancing juga ya. 3-4 pemain dari Rebellion untuk fokus ke dia sehingga netral objektif bisa diambil oleh Tas. Tapi setidaknya ini lane jauh kepegang sih sama Rebellion. Dengan adanya Cloud yang memang dari tadi belum kita lihat untuk Wah, verify. ini kena lagi tuh, coba lihat ditembak lagi. Itu kenanya 2 lah bahkan ya. Banyak Lumayan banget. ya, dicicil terus-terusan juga. Racing Hacker dulu tuh, dilemparkan lagi Abyssal Arrow-nya, connect lagi, dilemparkan lagi Taehyung Kena lagi. kena lagi. Kena terus sekali lagi, kita lihat akan seperti apa lagi hasilnya karena Nino udah mengeluarkan dari speed lock yang dia milikin, coba lihat. Eternal Guard-nya, gangguin. Iya. Gangguin banget. Tapi ya dengan adanya Astral Echo yang juga bisa membuat hitbox menjadi 2,5 kali lipat lebih besar, memudahkan Arrow untuk bisa kena secara terus-menerus. Iya ini bahkan chaining terus-terusan ya. Kenanya terornya kecicil lagi, kepok lagi dan mereka nggak punya healer. Jadinya mau nggak mau ya buang waktu buat recall. Betul. Entahlah yang di depannya nanti udah babak belur duluan. Jadi susah gitu untuk Wah, ciptain momen. dilompatin kayak begitu dan Vincent pun sepertinya Pinnacle Ninja udah harus kembali lagi ke dalam tubuh aslinya. Eternal Guard dikeluarkan di area tengah, nge-delay bagaimanapun serangan yang dimiliki oleh Alter Ego. Ini mereka bersikukuh ya untuk bisa mempertahankan masing-masing dari outer middle turretnya kan. Yep. Sedangkan sisi lainnya ini innernya udah nggak ada loh atas bawah. Tapi real time victory rate-nya ini Rebellion loh. Walaupun sekarang di lapangan yang kita lihat Rebellion ditekan. Iya. Ya bisa dikatakan karena dari Rebellion mereka punya 2 source damage dealer ya. Mereka punya jungler Hanzo, mereka masih punya Cloud nanti untuk di late game. Sedangkan dari sisi Alter Ego mereka hanya akan mengandalkan si Nino untuk teamfight. Lagi dan lagi ya, Vincent mencari informasi dan Kars berhasil untuk mundur. Karena targeting dari Vincent ini mau ke Krite sih. Nino agak PR kalau dia bisa mukul balik kan ada HP tambahan lagi. Jadi Krite yang dari tadi di lock terus-terusan. Wah, connect lagi karena 2 player dan pertempuran harusnya kembali terjadi. Tapi Moeja, blazing duel langsung dikeluarkan begitu saja memberikan sebuah backup. Tapi Kars berhasil dihancurkan, sedikit lagi HP tersisa. Audi Terzi akankah berhasil kabur dari tersebut dan untung saja dia masih berhasil menggocek ke arah satu Astral Spear yang begitu menyakitkan. Yap, dan ada Purify dari Swallow juga setelah Special Migration-nya masuk. Mencoba untuk mempertahankan outer middle turret dengan adanya Eternal Guard, namun tidak sempat karena DPS yang diberikan oleh Nino ini udah bisa langsung melumat, habis dan bahkan Tasnya berhasil mendapatkan karena parah tapi Krite dengan satu flicker untung saja masih bisa selamat loh dia. bahkan gak ada yang ngeluarin retri loh tadi. Ya karena memang dari tugas Krite di sini adalah untuk bisa menghindar bagaimana cara agar dia tidak tertangkap dengan Pinnacle Ninja yang dilepaskan secara terus-menerus oleh Vincent. Vincent bahkan di bagian belakang ini aman banget untuk Vincent. Belum ada hero yang bisa langsung menargetkan ke dia. Dan mau nggak mau Pai harus menjadi abang-abangan yang ngedorong beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion. Tapi Lordnya kereset, sedikit lagi tersisa. Ninonya udah mengeluarkan WW di dalam tubuhnya guna untuk bisa selamat. Tapi Tas dan juga Nino hampir saja mereka terkena. Namun di bagian depannya berbeda. Pai-nya berhasil mendorong mundur dan Swallow terancam loh. Wah ini Pai-nya sih merusuh banget ya ke belakang. Memisahin lagi peperangannya dan bahkan jadi teror buat tubuh asli dari Vincent. Benar. Selama Vincent belum tumbang, ini bakal ada kesempatan 50-50 chance ketika mereka sedang melakukan fight di arah Lord. Karena dengan masuknya Pinnacle Ninja Devastator akan memudahkan untuk dia memberikan efek retribution ke Lord ini. Dan lihat bagaimana susahnya Pai untuk bisa menggapai di belakang ini dia. Iya. PR untuk Alter Ego, siapa yang akan ke belakang? Kalau cuma bisa Arrow, ini nggak bisa langsung menumbangkan Hanzo. Oke. Ini Lordnya juga dia tadi di PHP-in bingung deh ya. Ke atas, ke Ya bawah. iyalah, udah keluar rumah nggak jadi pergi. Iya udah dandan gak jadi pergi ya. tapi karena dengan adanya area Lord yang gak terlalu besar juga jadinya gak bisa banyak Lord Dance. Dan Abyssal Arrow-nya connect ke dalam tubuh dari Swallow, ditembak lagi untung saja di luar dari hitbox-nya. Kalau dulu kan Lord Dance bisa panjang banget ya. Yep. Tarik keluar tapi sekarang kayaknya bakal susah sih. Dan Moai mengambil satu peranan penting di arah yang sangat-sangat jauh. Namun Lordnya sekarang dengan sangat cepat, SP-nya berkurang. Tapi Karsya ada tempat yang berbeda. Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Tapi pertempuran yang kembali terjadi kah? Karena Karsya pun harus mundur tapi Pai-nya tertinggal sendirian. Ada pergerakan dilakukan, penalti zona dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Tapi Pai-nya tertinggal sendirian di bagian belakang akan dirinya selamat. Tapi Pai malah menghilang sendirian. Ditembak lagi. Tapi tidak kena. Abyssal Arrow-nya connect ke arah tubuh Swallow. Ini Pai-nya pengorbanan kayaknya deh. Ini dari tadi dia berkorban terus-terusan untuk ya udah makan aja semua resource skill ditelan sama dia. Tapi banyak banget Ya space yang ampun. akhirnya diciptakan. Benar, karena tugas dia adalah nyari Vincent tadi. Iya. Dia sampai masuk ke Orange itu buat nyari Vincentnya ada di mana.
Dan memang tertahan, tapi ini Lordnya masih jatuh ke tangan Alter Ego. Waduh. Oke. Ini emang Pinnacle Ninja ya, mau nggak mau menjadi satu mata-mata ya. Bener, ini Karsnya juga udah babak belur sih. Dia susah banget untuk bisa ciptain momen. Karena kalau ngelihat tipikal roamer yang dibawa sama Rebellion yaitu Tigreal, ini juga kan nggak bisa yang dia makan damage di depan. Dia butuh banget ancang-ancang buat nyari momentum kan. Betul, dan juga ada efek slow-nya kan, yang bakal membahayakan kalau memang dia sedang melakukan setup untuk implosion. Oh tapi damage dari Vincent sih udah mulai kerasa ya ke tubuh, ke tas. Waduh, tasnya udah langsung kegesek kayak begitu dan Nino hampir saja nggak bisa dipaksain oleh All Vision. Karena memang masih banyak juga target yang tadi dituju ya, udah kepuk duluan tapi tas. Waduh, tasnya hampir mekanik yang sangat tinggi. Iya, hampir aja ketangkep tapi ya bisa melarikan diri, apalagi kita tahu bagaimana Guinevere. Dia punya special migration ya. Yap, masih bisa kabur tadi. Jadi setupnya memang masih bisa di-reset, dari goalnya juga gak terlalu jauh berbeda. Jadi untuk setup bagi Rebellion sekarang, mereka harus bisa mengandalkan agar Vincent-nya dapetin 1 point kill. Entah itu mengarah ke Nino, Rasi, atau bahkan Kraid. Kalau dia bisa dapetin Kraid, ini akan enak. Untuk Rebellion bisa ngebalikin keadaan. Ini Audi yang setebel itu aja rada ngilu juga tadi masuk rumput. Balik badan lah dia, tapi Nino. Ada satu lagi, Brave Fighter langsung dikeluarkan mereka semuanya. Vincent. Oh, Retri? Mencari informasi ke dalam rumputan. Tapi ini stick together banget sih Alter Ego. Mereka ngebuat dari Vincent-nya juga susah gitu untuk bisa melakukan targeting terhadap Kraid dan juga Nino. Benar, karena dengan full item damage juga ini tidak akan mudah bagi Pinnacle Ninja untuk bisa mendapatkan point kill. Tadi build itemnya sudah hampir selesai semuanya, jelas ya. Karena dari Selena, full damage item. Novaria juga sama, mereka bakal main poking damage dengan damage magicnya. Kita belum melihat ada Twilight Armor mungkin di sisi dari tim Rebellion. Oke. Tapi ya kalau ngelihat dari Vincent yang memang belum ter-shutdown sama sekali. 2.500 gold lead yang dipegang sama Vincent, ini udah full item juga. Ya dia punya 2 item attack speed ya dengan penetration yang cukup maksimal harusnya. Tapi susah banget dari tadi buat mendapatkan targeting setelah kita menginjak di atas menit 10. Ya, itu bisa juga dikarenakan banyaknya trap yang sudah diletakkan oleh Rasi ya. Kita bisa melihat bagaimana trap yang diletakkan ini membuka vision untuk di area top jungle. Terus juga fokusnya terbelah ya, karena badan aslinya Vincent dari tadi ditarget sama Pai. Itu tadi Moe maju dikit aja, udah mau disikat sama Abyssal Arrow, sama Astral Spear tadi, ya ampun. Tapi Kars udah berhasil mengenai ke arah Pai, dan Pai mau gak mau harus mengeluarkan flickernya guna untuk menyelamatkan diri. Tapi ada Bravest Fighter, ada Eternal Guard juga yang tadi udah di pop up. Dan Lordnya masih coba dipegang sama Alter Ego. Gak akan di reset karena mereka cukup unggul dengan adanya vision dan lihat cicilan poke terhadap Swallow. Itu udah 1 kali tembak aja setengah HP hilang. Ntar lagi Abyssal Arrow lagi nih, kita lihat aja. Abyssal Arrow seperti apa dan akan nyangkut ke arah mana. Audi berhasil untuk ngebadanin tadi sepertinya ke dalam tubuh Moe. Dan Nino bersama dengan Tas ada di area dari Lord. Ya, tapi semakin lama hal ini berlangsung ya. Ini Moe juga dapetin space ya. Kalau kita lihat dia berhasil untuk mendapatkan 1 mid turret untuk tier 1 dari Alter Ego. Dan sekarang untuk Lord Dance-nya juga ini sudah mulai agak dipegang oleh Rebellion. Yap tuh lihat, Abyssal Arrow-nya tuh lagi. Nah bentar lagi nih Rasi, oke siap pasang trapnya dulu, dilemparkan kembali ya kan. Abyssal Arrow-nya ada Taehyung langsung dikeluarkan begitu saja, tapi pertempurannya kembali terpecah karena Karsnya berhasil langsung dilumat habis. Penalty zone-nya connect lagi karena 3 player, bahkan Swallow-nya langsung mengilang dengan cepat. Vincent Pinnacle Ninja dari bagian belakang, Rasinya berhasil langsung dihilangkan dan juga ada impulse yang udah langsung dikeluarkan. Lordnya menjadi milik dari pemain Alter Ego. Ada WW yang udah langsung dihasilkan begitu saja, tapi Moe sedikit lagi SP terisa di dalam bentuk bocah. Dan Das menjadi sang eksekutor. Yap, itu momen kembali tapi Vincent. What? Oke, Vincentnya masih berusaha. Ya, hanya memecahkan 1 buah immortal. Tapi kita bisa melihat bagaimana momentum yang diciptakan kembali oleh Pai. Ini benar-benar mengganggu lini belakang dan damager dari Rebellion. Terutama Swallow yang berkali-kali babak belur dengan palu yang dibawa oleh Serpai. Ya itu dia tugas dari Pai ya. Iya. Untuk bisa menginisiasikan, mengikat pemain-pemain Rebellion agar tidak ada yang mendekat. Dan akhirnya Gold sudah mulai dipegang oleh Alter Ego. Dan mereka sudah menemukan cara untuk bisa menjebol pertahanan Rebellion. Yap, udah terlihat ya. Dan barusan Pinnacle Ninja dikeluarkan kembali. Lordnya pun harusnya masih bisa ditahan, tapi ada pergerakan dilakukan juga oleh Tas. Guna untuk nge-trigger beberapa source skill yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Pinnacle Ninja sampai belakang Kraid. Hampir aja Kraid, ya ampun mana SP-nya, hey. Winter tadi disebut Winter juga untuk yang menyelamatkan diri. Tapi setidaknya Alter Ego dapetin 1 base bottom turret. Dan untuk defensive yang dilakukan oleh Rebellion, mereka cukup
Ya kalau ngeliat dari segi high groundnya cukup terbatas ya Om. Yep, jadi mau gak mau sekarang mereka memang stick 5 juga ya. Untuk Alter Ego, untuk Rebellion, karena mereka butuh. Sementara tadi Alter Ego, chance mereka untuk dapetin Lord itu sebenarnya agak sulit ya. Cuman ada spacing di mana pemain Rebellion sudah tumbang 3 pemain. Dan Flicker lagi Pai, tapi Pai tanpa Flicker pun kayaknya pergerakannya bisa sampai belakang lewat mana ya dia? Jalan aja deh. Ya, nih momen yang pas banget juga tadi. Dimana penalty zone-nya memang mengikat 3 pemain langsung ya. Iya. 3 pemain langsung. 3 pemain langsung dan ya itu Purify juga gak nyelamatin nyawa gitu loh. Tetap jalan kaki gitu kan. Bisa lepas tapi bisa tetap jalan kaki. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana Auditizi ini susah banget dapetin momentum loh. Betul, betul. Setiap kali dia mau mendekat itu tadi ada efek slow, ada efek stun. Kecicil lagi. Yes. Mau maju udah keburu babak duluan. Mau setup dari dalam rumput juga sudah langsung dibuka dengan Astral Echo. Iya. Jadi tagrillnya ya mau gak mau dia kelihatan di jalan akhirnya. Bukan tagrill yang tiba-tiba ngagetin dari dalam rumput. Cuman satu kali tadi kita ngelihat ada momen Flicker Implosion kan. Yep. Setelah itu ya susah gitu dapetin posisinya. Tapi untuk keadaan sekarang sudah berbalik nih. Untuk Alter Ego mereka memimpin kembali dengan keunggulan dari segi map kontrolnya. Ini semua rumputan mereka kuasain. Dan ini juga jadi sebuah dilema. Rebellion gimana caranya bisa buka vision. Mau masuk rumput, kepok. Iya. Mau masuk rumput Astral Echo lagi. Iya. Mau masuk rumput ada trap juga di dalam. Jadi memang mereka sangat sulit untuk bisa menguasai area rumput yang sekarang. Karena semuanya sudah agak dipegang oleh Alter Ego. Lagi. Dalam rumput masih ketabrak lele coba. Nah makanya kan. Kalau bukan ada trap di dalam. Lele rawa ini. Lele rawa memang. Tapi ya untuk split push power sih ini Moai yang cukup menonjol ya dengan adanya lane yang dipegang juga. Dan tadi fight yang memang belum ada terlihat ya fight besar yang memang Moai akhirnya bisa memberikan impactful. Belum sih, tadi karena memang waktu penalty zone kena 3 itu Moai-nya masih posisi di atas lagi jalan ke bawah ya. Yep. Dan lagi untuk setup Evolve Lord, ini adalah Lord yang memang penting. Tapi Rebellion mereka bisa jadi hanya akan menunggu ya. Alter Ego lah yang start di Lordnya, baru mereka yang nanti masuk dengan Pinnacle Ninja. Oke, hey ketabraklah sudah tuh. Tapi dilihat dulu, daripada dia harus menggunakan Purify untuk sekarang, tapi masih bisa aman. Ya ini yang kena Moai lagi ya kan. Wah, Di commit sih bisa masalahnya nggak ada item defense magic kayak Winter. Nggak ada, tapi ya untuk setup dari Lordnya sudah mulai dilakukan. Teror-teror masih terus terjadi juga. Alter Champs lagi berdoa sepertinya di sana. Tapi untuk Lordnya ini bakal ditahan sih, dipancing untuk Rebellion bisa masuk terutama dari Kars. Iya. Itu Rasi memerintahkan Lelea terus dia tadi tuh, ayo tabrak dia. Dan positioning dari Pais ini yang aku suka banget ya, karena dia selalu berani untuk ngasih badannya dia. Sembari menunggu nih, kalau memang dia lompat. Ada antara 2 kemungkinan, Alter Ego dapetin Lordnya atau mereka bakal menangin team fight-nya. Yap, sementara itu ada Bloodwing sekarang yang udah dimiliki oleh Swallow. Akan semakin sakit lagi, durability pun dia udah punya harusnya dari 1 item tersebut. Oh apanya ketahuan sih, aware nih Rebellion nih. Terornya bukan dari Nevaria dan Selena aja nih, painya kemana, missing. Yap. Dicari dulu pastinya informasi dan sekarang udah mulai kembali ada pemanggilan terhadap pemain-pemain Rebellion untuk bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Itu bener-bener deh ya Abyssal Arrow-nya. Teror, karena semakin kita di belakang kayaknya semakin nempel biasanya. Semakin lama lagi kan. Oke, ada 1 Astral Echo sudah dibentangkan sementara Tas terkena efek airborne-nya. Ada 1 Abyssal Arrow lagi, kereset lagi. Ya karena Alter Ego mereka sedang memancing ya. Ini Moai dari tadi bingung nih, atas bawah dan akhirnya dia show di atas. Wah ini bakal digas kah? Karena Karsa juga dan Auditizi ini udah mulai dicicilin. Berapa Spider? Yap. Sementara itu sedikit lagi Speed Risa dari Lordnya. Akankah mereka melakukan sebuah pertabrakan dan Ninonya untuk kali ini berhasil langsung dipukul mundur jauh banget. Tapi Nino dengan 1 speedy leg yang dia miliki dan juga ada pergerakan di mana Pai-nya langsung terjebak karena ada sebuah backupan yang langsung diberikan juga oleh Swallow. Tapi Swallow sedikit lagi bisa Swallow. Masih ada 1 meter saja tapi Pai-nya. Pai masih berhasil bertahan walaupun ada Immortal di dalam tubuhnya. Tapi Tasnya mencoba untuk bisa mengejar lagi ke bagian depan. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuh dari Moai. Ada Blazing langsung dikeluarkan tapi meter saja di dalam tubuh dari Tas. Akankah Tasnya bisa bertahan didorong lagi dengan 1 lebar. Bahkan di pole saja untuk kali ini walaupun di area top lane ada begitu banyak WW. Dan juga Nido dengan 1 WW dia masih bisa bertahan tapi di atas. Wow, minion tidak mengganggu mereka. Ini high micro mekanik dari Tas dan juga Moai mengganti Winter, Immortal semuanya dan akhirnya gak ada yang tumbang. Dan bahkan tarik ulur ini hanya membuat masing-masingnya kehilangan 1 pemain. Yap, tapi di sini Rebellion mereka galau. Dan Kars
gagal untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Iya, Rebellion ke distract dengan adanya laju dari wave atas dan bawah yang kedorong. Mereka harus defense dulu dan akhirnya Lordnya hanya diupayakan untuk dikontes oleh Cars aja yang tidak memiliki retribution. Ya, dan juga memang cukup on point ya. Ketika mereka kembali tadi, dua wave minion yang berada atau ada di area dari top lane-nya berhasil untuk dibersihkan di area base-nya. Dan ini dia untuk, wow, oke, dari goldnya sendiri, Pai, ini unggul cukup jauh loh. EXP laner, dimana dia berhasil untuk menekan sampai dengan sejauh itu. Queen Swing ada di sana, Blade Armor juga sudah punya. Sedangkan untuk mengandalkan damage Magic ini sudah lebih daripada cukup bagi Alter Ego. Poke damage-nya bakal sakit banget dengan 2 Divine Glaive yang dibawakan oleh Novaria bersama dengan Selena. Ini target locknya Pai cuma ada Swallow sih. Karena kayaknya untuk nyari ke arah Vincent jauh banget kan. Betul. Jadi makan aja ada yang di depan, tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk dan tidak ada base turret lagi yang berdiri dari Rebellion. Ya, lihat Rasi terus dengan satu Abyssal Arrow-nya. Oke, mencari positioning yang berbeda. Rasi siap untuk melemparkan kembali dan dilemparkan sudah, bahkan ada penalty zone-nya udah langsung dikeluar, tapi beberapa player yang ada di atas tersebut malah langsung terpotak-patik. Tasnya berhasil lagi dihancurkan bakal untuk Lord-nya kali ini. Lord masih memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya, tapi beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion mereka pun harus membaca fokusnya. Di mana ada wave minion, di mana ada beberapa player yang memiliki Alter Ego, tapi maunya berhasil dihancurkan, Swallow-nya berhasil dilenyapkan pula. Vincent berusaha untuk bisa mempertahankan ke arah satu base utama miliknya. Wow. Dan game pertama Alter Ego Esports. Map control yang begitu baik dengan adanya kombinasi Novaria dan Selena. Walaupun memang Vincent tidak tersentuh, namun susah untuk bisa menciptakan momen. Karena poke damage yang continuous, ini ngebuat dari Rebellion susah untuk bisa melakukan pergerakan. Yap, yang dimana memang kita tahu bagaimana damage yang dimiliki oleh kedua hero, Roamer dan juga Mid, yang dibawakan oleh Alter Ego. Di early game tidak terlalu tampak, tapi di late game damage pokingannya sangat-sangat berasa sekali. Dan bagaimana decision making yang diamankan oleh Pai tadi. Berulang kali menutup pergerakan lawannya dengan penalty zone. Dan juga di area belakangnya tadi, Nino terlihat juga cukup bebas dan leluasa. Tidak bermain agresif dari Ninonya, lebih memilih untuk bermain di belakang kawan-kawannya yang lain sembari memberikan support damage. Yap, tapi memang tidak terlepas dengan adanya peran dari Survive yang selalu bisa memisahkan peperangan, menjadi teror tambahan juga, menzoning pemain-pemain dari Rebellion karena mungkin target ke arah Vincent udah susah digapai. Akhirnya dari tadi yang ada di depan mata ya Swallow. Ya udah Swallow-nya dari tadi ketiban terus-terusan. Dan ya, tapi menurut gue dia bisa sampai ke samping Swallow aja. Itu udah luar biasa loh. Iya kan berarti kan leluasa. Leluasa. Terang berarti. mapnya. Betul, betul. Dan Terizla kembali dibawakan oleh Alter Ego dan Terizla juga yang berhasil untuk memberikan zoning, memberikan peluang kepada pemain Alter Ego yang lain untuk bisa bebas memberikan damage mereka. Tapi ya kombinasi sih. Tapi luar biasa game pertama juga mereka menunjukkan bagaimana high mechanical player dari tiap-tiap playernya tadi ya. Ini kayak mata kita dimanjakan gitu loh ngelihatnya. Iya, itu tadi yang epic banget sih yang pas di bawah si Tas kejar-kejar Moy. Iya, itu udah saling bertukarnya dan di situ Audi juga ya. Audi satu predict move-nya lewat impulsion dia. Dia nge-predict akan ada sebuah lompatan dari Tas ke arah situ loh. Yep. Ya, tapi ini benar-benar satu strategi lain lagi yang kita lihat sekarang. Di mana mereka membawakan poking damage yang besar di early game. Oke. Iya kan, dengan adanya Novaria, Selena level 2, level 3 ini menjadi salah satu ancaman juga untuk tim lawan. Yep. Visionnya terang, ngepok terus-terusan juga. Yang kita cuy tadi ngelihat. Susah sih memang mau gimana. Akhirnya yang dari tadi jadi sandbag ya Carsnya terus-terusan. Karena Audi TZ yang bertugas memang sebagai roamer tapi dia butuh banget posisi nih. Informasi kapan nantinya implosion akan dikeluarkan. Betul, untuk mengagetkan lebih tepatnya Iya. ya. Mengagetkan lawannya kapan dan itu gak didapetin sama sekali oleh Audi TZ. Mau gak mau ya depan-depanan aja. Ada Audi TZ di sini, mereka harus siap dan akhirnya ya karena udah siap dari Alter Ego-nya ya mereka bisa mengantisipasi keluarnya implosion. Jadi bahkan nggak ada ya, jadi cuma satu kali doang flicker implosion Yang di early game. Di awal ya, sama yang di early rumput juga sebenarnya sempet kan. Cuman masih bisa selamat pakai special migration tadi. Iya. Setelahnya nggak banyak hal ya. Mungkin itu hanya untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya, bukan menjadi satu buah inisiasi lagi loh. Yang diawalin oleh Tigreal-nya. Ya, karena memang susah ya. Sulit. Ya itu tadi, di dalam rumputnya ya ada trap. Ada trap. Belum Ada lagi Astral Echo. ditembakin Astral Spear, ngelak. Ditembakin sama Abyssal Arrow, ngelak lagi, ketahuan lagi. Tapi player of the game, MVP, Tas. Ya. Meskipun dengan hero jungler tipikal yang berbeda dengan di hari yang pertama. Tapi Tas bermain dengan Guinevere dengan full defense item.
Dan terlihat memang Tas sanggup untuk bermain tarik ulur juga tadi. Kesabaran yang menurutku di sini menjadi kunci bagi Alter Ego. Bisa memenangkan duel di Lord tadi. Mereka sangat sabar sekali menunggu kapan dibuka Pinnacle Ninja. Dan Vincent pun sebenarnya sabar. Pinnacle Ninja disimpan sampai dengan detik-detik yang terakhir. Tapi team fight lagi-lagi rapih dari Alter Ego yang membuka jalan untuk mereka bisa mendapatkan kemenangan. Pai yang bisa zoning ke belakang. Itu langsung dilompatin dengan Special Migration. Masih ada juga dengan embel-embel Arrow, Astral Sphere, itu semuanya yang terlihat dengan sangat jelas. Dan jangan lupakan bahwa masih ada Nino juga sebenarnya di belakang untuk memberikan hemat susulan. Gemes ya. Tas. Tapi emang Tas mekaniknya ampun banget dah. Iya. Kok bisa kayak gitu ya? Pengalaman juga yang pastinya ya. Pengalaman ya. Jam terbang juga. Sabar. Tapi sabar gitu loh. Karena mungkin yang chemistry-nya udah terbangun gitu kan di tim yang baru walaupun gitu ya. Tapi kita akan melihat seperti apa nantinya untuk recap dari game yang pertama. Karena terbilang ini nggak one-sided sih. Cuman kekontrol aja gitu loh. Ruang geraknya dibatasin doang. Betul, dan ya mereka nggak bisa kemana-mana karena visionnya ini bebas kan. Iya. Free buat Alter Ego tadi untuk semua vision. Dan ya kita akan melihat untuk highlight di game kita yang pertama. Game yang berlangsung dengan cukup panjang juga. Dimana di awal memang ada back and forth yang terjadi dari kedua tim ini. Saling tarik ulur dikarenakan memang untuk power. Bagi Alter Ego sendiri mereka tidak punya badan yang memang sebenarnya benar-benar tebal di depan. Mereka hanya mengandalkan Pai. Dan ternyata Pai lebih daripada cukup untuk menahan semua source damage yang diberikan. Itu luar biasa banget loh. Penalty zone-nya dia dan follow up yang diberikan oleh rekan-rekannya juga. Menjadi salah satu mungkin petunjuk kita bahwa wow ini kekeluarganya benar-benar terjaga sekarang. Kekeluargaannya benar-benar terjaga. Iya, semakin erat. Semakin erat banget. Karena mereka tiap kali ada tim fight lihat tuh. Semuanya langsung follow up di belakang. Selalu masuk dan juga di momen yang tepat. Iya ini. Nah ini nih. Belum ini. Nah ini momen ini. Ya karena memang untuk momennya ada cukup banyak ya tadi ya. Dan kita tahu bagaimana tim fight panjang yang seperti sebenarnya memang agak-agak sulit untuk bisa di-pull. Tapi lihat, ini hanya satu tuker satu loh tim fightnya. Iya, Winter ganti Imo ganti Rose Gold ganti Guardian, ganti tim. Wah, Enggak. jauh ya kalau ganti timnya. Tapi ya memang pada akhirnya defensifnya juga cukup terbatas untuk high groundnya dari sisi Rebellion kan. Betul. Jadi akhirnya ya ini continuous lagi posisi juga yang susah digapai. Yang akhirnya ngebuat dari Alter Ego berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan di game yang pertama dengan cukup lama karena 26 menit. Ini udah super late game. Yap, masuk sampai dengan late game ya. Beda banget karena mereka gak dapetin pegangan terlalu bagus sebenarnya buat di early game. Early gamenya masih agak bisa dipegang oleh Rebellion Esports. Tapi lambat laun ternyata semuanya dikontrol oleh Alter Ego Esports sendiri. Dan untuk post game kita kali ini dengan item-item defense yang tadi sudah kita lihat ada di badan tas. Dari Pai juga dia bahkan punya satu Rose Gold Meteor. Untuk memberikan ini jual beli jelasnya ya. Ada Imo mungkin udah dijual juga. Winter udah ganti sampai dengan Rose Gold Meteor. Sampai dengan late game dari Rebellion Esports. Swallow sayang sekali di sini. Harus tertangkap secara berulang kali juga. Memang dia adalah Vexana. Dengan satu Eternal Guard bisa ngebaying time. Tapi kalau memang sampai dia tumbang berarti gak ada lagi nanti extra damage yang bisa diberikan dengan adanya Death Crash. Dan juga kan yang paling mengganggu juga di dalam sebuah team fight itu kan efek Terrify yang memberikan waktu kan. Yes. Memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa membalaskan keadaan terus-terusan. Tapi ini adalah post game ya. Yep. Tanpa efek Terrify memang agak berat jatuhnya kan. Iya. Hilang lagi satu crowd control yang bisa dimiliki. Dan ya Rich Guy by UBS Gold kita jatuh ke tangan Nino. Sekaligus Nino adalah the carry. Kari kembali yang muncul ya menjadi pilihan sekarang untuk Alter Ego Esports. Dan ternyata karyanya juga berhasil untuk bisa memberikan damage yang besar dan sandbagnya jatuh ke tangan Pai. 213.000 loh itu. Gimana dia yang bukan di depan sih dia dari samping malah. Dari samping. Dari samping, dari belakang. Pokoknya cari Vincentnya ada di mana nih ya. Dari Vincent, gak ada di Vincent, Velo jadi Velo, lah ya. udah. Oh ini ada di satu nih temennya nih. Gak apa-apa. Tapi menurutku satu yang aku sayangkan tadi adalah waktu si Swallow kena gap tuh. 1 lawan 3 atau 4 ya. Itu menurutku bukan hal yang terjadi gak sih? Karena dia terlalu nempel juga ya, dekat banget dengan Pai. Yap, itu ya. Jadi sebenarnya buka visionnya juga terbatas ya dari Iya. dan akhirnya Pai-nya bisa trapping di mana-mana. Nah Nah itu terornya tambah lagi tuh. Bukan cuman lele dan bukan